3, 4. Halo, jumpa lagi dengan saya di Papa Roro Channel. Oke, kali ini saya mau sedikit presentation atau bisa dibilang sharing masalah pekerjaan yang saya geluti saat ini. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Ini dia. Jadi kami punya planning di branch Medan untuk daerah Sumatera Utara. Planningnya itu sendiri diberi nama dengan UBQ Sinyalku on the road. Jadi sekilas tentang perusahaan yang sekarang saya geluti saat ini adalah PT Pacific Satelit Nusantara. Kami berada di kantor cabang di Medan untuk menangani wilayah Sumatera dan sekitarnya, Sumatera Utara khususnya ya kan. Oke, jadi PSN ini adalah perusahaan penyedia jasa jaringan satelit untuk internetnya. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Kita ini dengan maksud adalah untuk mempercepat atau bisa dibilang bekerja sama juga dengan instruksi dari Bapak Presiden atau pemerintah kita saat ini, kalau setiap warga negara atau setiap daerah agar mendapatkan akses untuk internetnya, iya enggak? Oke juga gue kan. Jadi memang gitu, instruksi dari Presiden pun ada juga program pemerintahnya, khususnya Kominfo ya kan. Jadi setiap daerah itu bisa mendapatkan akses internet agar informasi perkembangan teknologinya bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Gitu. Jadi sama-sama kita maju. Oke. Ini dia adalah internet untuk desa. Manfaatkan potensi desa dengan internet. Jadi melakukan program pemerintah juga kita di sini karena masih ada banyak sekitar 2000-an desa yang belum mendapatkan akses internet di seluruh Indonesia ya. Gitu loh. Biasanya kalau misalnya di desa itu udah ada internet kan pasti kemajuannya bisa bertambah pesat, bertambah cepat ya kan. Pastinya karena mereka bisa mengiklankan produk-produk daerah mereka atau menjualnya melalui online segala macam, jadi orang bisa mendapatkan informasi tentang desa tersebut gitu. Jadi rencananya kami juga akan melakukan perjalanan ke sana untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Tidak hanya di desa tapi juga kita ada ini dia sekilas untuk kenapa desa butuh internet, latar belakangnya, pemerintahnya, internet untuk desanya. Jadi internet di desa itu untuk apa ya kan, bisa dilihat di sini transparansi anggaran desa, karena tiap desa itu nanti kan ada untuk semacam web-webnya ya kan, kayak di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten itu dia bisa memiliki web sendiri agar setiap masyarakatnya bisa mengetahui transparansi anggaran desanya, sistem informasi desanya, apa aja yang ada di desanya, segala macam tentang berita-beritanya, media komunikasinya, saling berkomunikasi melalui kan, apalagi sekarang zamannya WhatsApp bro, kayak gitu kan. Jadi bisa komunikasinya lebih lancar lagi. Terus untuk jualan online, nah ini dia untuk jualan online, yaitu kan produk-produk yang mereka hasilkan di daerahnya bisa dijual secara online, jadi seluruh rakyat Indonesia khususnya dan juga seluruh dunia bisa melihat produknya sebetulnya ya guys. Oke, terus juga untuk ini dia untuk sekolah. Sekarang lagi ada pandemi COVID-19, jadi ada keterbatasan untuk berkumpul atau berkerumun. Jadi banyak di sekolah-sekolah yang melakukan pembelajarannya melalui daring, melalui online ya kan. Jadi kenapa sekolah ini butuh internet? Nah, masih banyak sekolah-sekolah tuh atau warga masyarakatnya sekitaran sekolahnya tuh susah untuk mengakses internet, apalagi mesti naik-naik ke bukit atau ke puncak-puncak gitu kan untuk mendapatkan akses internet, jadi kan agak sulit kayak gitu. Jadi kita menyediakannya untuk internetnya, jasa internetnya di sini nih
kita bisa lihat nih kenapa Ubiquio dan Sinyalku ini kan ada salah satu produk dari perusahaan kami. Sebenarnya produknya banyak, masa produknya bisa untuk di perusahaan-perusahaan, di pemerintahan kayak perbankan, mereka butuh jaringan yang private. Itu mereka rata-rata kebanyakan memakai jaringan VSAT-nya. Dan untuk Dispenda kayak misalnya mobil SIM keliling, ya kan nggak mungkin dia mobilnya berjalan-jalan tapi nggak ada akses internetnya. Pasti ada akses internet, dan bisa dilihat juga di atasnya pasti ada antenanya. Nah, itu juga salah satu produk dari kami juga. Jadi ini dia kenapa pakai Ubiquio, karena simple aja. Jadi dia tidak perlu membangun tower yang tinggi untuk menyewa lahan segala macam bangun towernya. Jadi tidak juga perlu untuk jaringan fiber optik, narik kabel yang berapa ratus kilometer kayak gitu kan. Mungkin kedepannya mungkin iya, tapi untuk saat ini kan karena percepatan dari program pemerintah ini agar bisa terlaksana, jadi salah satunya menggunakan produk kami. Nah ini dia, jadi ya cuma butuh antena. Selama kita masih bisa memandang langit, maka disitu bisa mengakses produk kami, internet dari kami. Nah, jadi yang ada di hutan, di puncak gunung, di desa-desa yang jauh lah, ke pelosok-pelosok, salah satu solusinya adalah dengan Ubiquio dan Sinyal. Jadi ada perbedaannya ya, Ubiquio dan Sinyalku nanti bisa dijelaskan. Kalau Ubiquio ini kan untuk pemakaian di sekitarnya, bisa dibilang pemakaian pribadi. Oke, ini dia ada testimoninya, keterangannya. Nah ini fitur Ubiquio nya ini hanya ini aja nih, solusi untuk internet untuk sekolah di mana saja. Jadi hanya butuh antena mini parabola, dia diameternya kurang lebih nggak nyampe 1 meter, 0,93 meter diameter ininya, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Ini modemnya, ini hanya perlu ini aja, seperti ini konfigurasinya Ubiquio untuk UNBK di sekolah. Di sini ada konfigurasinya. Ini bisa diperhatikan dari antenanya itu langsung ke satelit, dari satelit nanti baru ke hub kami yang ada di ini, di setiap ininya. Hub ini bisa dibilang satelit buminya. Jadi nanti dari modem switch ke LAN, baru langsung bisa di setting ke PC-nya. Perangkatnya cuma ini, antena, modem, wifi router. Oke. Dan ini dia yang salah satu produknya juga, yaitu Sinyalku. Jadi buka usaha wifi internet di mana saja. Jadi untuk yang misalnya di daerah-daerah dia ada buka kafe atau kedai kopi ya kan. Jadi biar pelanggannya ramai atau bisa menikmati akses internet, dia bisa jual lagi wifi-nya kepada pelanggan. Nanti ada aplikasinya dia untuk create vouchernya. Jadi tergantung pelanggannya mau minta yang kayak gimana. Ada yang berbase kuota, ada juga yang time base, jadi dengan waktu. Tergantung pelanggannya minta mana, kita bisa langsung create yang punya ini ya, yang punya wifi-nya kayak gitu. Jadi bisa sama juga ininya, cuman ada perbedaan sedikitnya aja untuk ininya, modulnya ya kan, sama seperti Ubiquio juga Sinyalku. Oke, jadi nanti ini latar belakang dan permasalahannya semuanya udah yang saya jelaskan tadi. Jadi kita akan melakukan perjalanan ke daerah yang udah kita pilih. Sebenarnya masih banyak daerah-daerahnya, tapi ini untuk sementara yang pertama akan kita lakukan adalah ke 3 atau 2 kabupaten ini, yaitu daerah Mandailing, Natal, Padang Lawas, dan Tapanuli Utara. Jadi ini mapnya, ini yang merah ini adalah jalur pergi kita, Spirok segala macam sampai ke sini. Sebenarnya di bawah sini pun masih banyak, di daerah Sumatera Barat, Jambi, Pekanbaru, itu masih banyak daerah-daerahnya. Tapi kan nanti kita akan satu-satu kan kita ini kan. Jadi sampai sini kita akan ke kecamatan-kecamatan tersebut. Dan ini yang biru ini adalah pulangnya, jalur pulangnya
kita akan melalui Sibolga, baru kita akan masuk ke daerah Tapanuli Utara. Seperti itu. Jadi kita ke sana bertemu dengan aparatur pemerintahannya seperti bupati, camat, lurah, kepala desa, ketua rukun warganya, dari kesehatannya, sekolahnya, segala macam yang membutuhkan, memang benar-benar membutuhkan untuk internetnya. Ini daerah-daerah yang udah kita seleksi yang memang masih belum terjangkau jaringan internet. Masih ada banyak lagi sebenarnya kabupatennya, cuman ini yang kita pilih dulu untuk pertama kalinya. Nanti kedepannya kita akan ini lagi. Jadi tunggu kami ya, Ubiku Shinyaku on the road. Tunggu kami di sana. Atau bagi teman-teman yang punya info atau ada kawan-kawannya bisa menghubungi saya atau menghubungi kami, bisa juga. Nanti ini akan saya share di Facebook dan YouTube channel saya. Oke ya. Oke, see you. Sama-sama kita majukan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke, PSN pasti bisa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.